Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak Guru sekalian. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali bersama saya. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak Guru, terima kasih sudah menyempatkan diri menonton, menyaksikan, menyimak tayangan ini bersama saya. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai visi dan misi serta tujuan sekolah. Visi misi sekolah kita SD Negeri Sukahayu Purabaya Kabupaten Sukabumi akan saya coba mengulasnya untuk kepentingan keperluan kita bersama. Mari kita lihat ini visi misi ini sekolah kita. Visi misi sekolah ini sangat penting untuk berjalannya sekolah kita di masa yang akan datang. Tentu kita harus mempunyai sebuah pijakan untuk kita bergerak kemana arah kita. Tentu kita bersama-sama melaksanakan ini. Tidak hanya oleh kepala sekolah, tidak hanya guru, tidak hanya siswa, tidak hanya komite sekolah, dinas pendidikan, bapak pengawas pendamping, semuanya bersinergi untuk menjalankan visi misi sekolah ini yang tertuang di dalam kurikulum sekolah kita. Ibu Bapak Guru sekalian, visi misi SD Negeri Sukahayu Purabaya Kabupaten Sukabumi yang akan dipaparkan oleh saya selaku Kepala Sekolah Unang Sastra Wijaya Karsa SS. Visi misi kita harus tahu apa itu visi, apa itu misi. Visi secara definitif adalah suatu pandangan ke depan atau tujuan di masa depan yang ingin dicapai. Nah, jadi pandangan kita seperti apa masa depan yang ingin dicapai itu. Kemudian nanti di dalam misi adalah poin-poin penting tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi poin-poinnya apa dari visi itu nanti dijabarkan di dalam misi. Jadi apa langkah-langkah kita di dalam poin-poinnya seperti apa untuk mencapai visi yang kita inginkan di masa depan itu. Nah, tentu
eh, visi kita adalah terbentuknya peserta didik yang unggul, tangguh, dan berakhlak mulia. Nah, jadi di sini ada 3 keinginan yang ingin kita capai di masa depan. Itu adalah peserta didik yang unggul, peserta didik yang tangguh, dan peserta didik yang berakhlak mulia. Maka kita lanjutkan ke misi. Dari visi itu kita dengan cara apa poin-poinnya? Tentu untuk mencapai visi itu. Yang pertama, menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang inklusif. Pelayanan pendidikan yang inklusif itu di sini adalah pelayanan yang melayani semua anak bangsa, semua peserta didik, bagaimanapun latar belakangnya, baik ekonomi, ras, budaya, kemudian fisik, jasmani, rohani, seperti apa, maka semua anak bangsa, anak Indonesia, pelajar, siswa yang dari segi usia sudah memenuhi usia pendidikan, itu harus diterima dari bagaimanapun apapun latar belakang mereka. Kemudian yang kedua adalah menjalankan penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan profil pelajar Pancasila yang tertuang di dalam kurikulum Merdeka, kurikulum nasional yang sekarang kita gunakan, di sini ada penguatan profil pelajar Pancasila. Tentu kita di dalam kurikulum kita, kurikulum Merdeka, kurikulum nasional yang ke depan kita terapkan di sekolah kita, harus mencakup ini. Jadi kita mengacu pada sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi kita profil pelajar Pancasila ini harus terbentuk di dalam diri anak-anak peserta didik kita. Kemudian yang ketiga adalah melatih jasmani dan rohani yang berkelanjutan. Jadi jasmaninya harus kita bentuk, harus kita latih sehingga menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang unggul. Nah ini kenapa visinya unggul tangguh? Maka melatih jasmani dan rohaninya juga. Rohaninya harus unggul, rohaninya harus tangguh sehingga bisa menjadi anak-anak yang sehat jasmani dan rohani. Jadi harus berkelanjutan dari di keluarganya atau di madrasah, di sekolah agama, dilanjutkan di SD, kemudian nanti di masa depan akan berlanjut ke jenjang yang berikutnya. Sehingga dengan jasmani dan rohani yang sehat, yang terlatih, maka akan menjadi siswa-siswa yang berakhlak mulia. Ini adalah dasar yang sangat penting bagi kemajuan bangsa kita. Kemudian meningkatkan sarana prasarana yang memadai. Meningkatkan sarana prasarana yang memadai tentu sarana prasarana yang ada di sekolah tentu bertahap ya, bertahap untuk kita perbaiki, kita memelihara yang sudah ada. Mudah-mudahan di masa yang akan datang ada sarana prasarana yang semakin baik, semakin baik, memadai untuk
eh, kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, dan juga dibantu tentunya oleh stakeholder, komite orang tua dari desa, kecamatan, dinas pendidikan, terutama Kementerian Pendidikan. Kemudian meningkatkan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini meningkatkan kemampuan profesi. Nah, di sini belajar dan terus belajar melalui platform-platform yang ada, dari internet, dari buku-buku, dari pelatihan BIMTEK di Gugus, dan sebagainya. Tentu guru harus selalu mengasah kemampuannya supaya tidak tertinggal oleh perkembangan zaman yang sekarang ini teknologi dan sebagainya, ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat cepat di belahan bumi ini. Tentu kita harus menyesuaikan diri. Pendidik, kalau siswa-siswanya mereka sangat cepat untuk menyesuaikan diri dengan generasi Z, generasi milenial ini. Tentu kita orang dewasa yang akan membantu, mengarahkan, melatih, membimbing, mendidik, dan sebagainya agar mereka bijak dalam menjalankan atau menggunakan teknologi yang ada, supaya di masa yang mendatang Indonesia menjadi negara yang maju. Ini tujuan SD Negeri Sukahayu. Tujuannya terselenggaranya satuan pendidikan yang inklusif tadi, kemudian terciptanya pelajar yang unggul yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, terciptanya siswa yang tangguh dan terlatih baik jasmani maupun rohani, sehingga siswa kita menjadi berakhlak mulia. Meningkatnya sarana dan sarana pendidikan yang memadai, meningkatnya kemampuan profesi pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian terwujudnya sekolah yang aman, ramah, dan menyenangkan, sehingga siswa-siswa kita nanti menjadi siswa-siswa yang berakhlak mulia, unggul, tangguh, dan berakhlak mulia. Itu harapan kita semua, harapan pendidikan, warga sekolah, orang tua, komite sekolah, guru-guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan juga bangsa dan negara dan agama. Nah, itu Ibu Bapak sekalian, dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih. Pemaparan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk menjalankan pendidikan, mendidik. Tentunya kita semua pendidikan ini berfokus kepada siswa, karena kita adalah pelayan untuk siswa-siswa kita, melayani siswa-siswa kita untuk belajar, melayani untuk mengarahkan masa depannya. Nah, itu Ibu Bapak Guru sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita
laksanakan ini mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.